Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak di 7 kota. Seperti biasa setiap hari Rabu dan Sabtu kita jumpa dalam program Info Gunadarma. Dan tentu acara ini disiarkan di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman yang ada di Bogor, kemudian yang ada di Serang, Provinsi Banten, Kulon Progo, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Kota Perak, Yogyakarta. Dan di ujung telepon sudah ada narasumber kita. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Ada Ibu Dr. Masodah SEMMSI. Selamat pagi Bu Masodah. Selamat pagi Mas Alvin. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Semoga baik juga buat Mas Alvin. Alhamdulillah. Masih musim pandemi kah di Depok Bu? Masih untuk Pondok Cina. Masih ya di mana-mana. Zona merah. Oh, zona merah. Nah, berarti kalau masa pandemi begini kegiatan di kampus seperti apa nih Bu? Apakah terhenti atau tetap dilaksanakan atau gimana nih Bu? Ya, kalau selama pandemi kita menyesuaikan saja, aktivitas tetap harus berjalan. Jadi work from home juga, tapi juga work from office. Kita tetap ada, tapi dibatasi saja aktivitasnya. Kalau protokolnya juga. Kalau perkuliahan seperti gimana Bu? Wah, kalau untuk perkuliahan sementara kita semuanya menggunakan online ya, kita pakai daring supaya baik untuk semuanya, dosennya, kemudian mahasiswanya terutama dengan berbagai daerah, kasihan nanti kalau harus datang kan, itu jauh lebih aman, ikuti protokol dari pemerintah, protokol kesehatan. Oke. Berarti memang kegiatannya masih tetap berlangsung, artinya perkuliahan tetap berlangsung, hanya metode pembelajarannya berbeda. Betul. Ya. Kalau boleh tahu bagaimana metode pembelajaran selama COVID-19 ini Bu? Ya, kalau selama COVID, untuk semester yang kemarin kita menggunakan virtual class, kemudian masih ada lagi. Jadi sebenarnya kombinasi ya. Kadang-kadang dosen menggunakan virtual class, apakah kita lewat metode memanfaatkan Gmeet atau Zoom untuk bertemu dengan mahasiswa, gitu. Kita menjelaskan gitu. Metodenya macam-macam. Atau kadang-kadang kita setelkan sebuah video untuk mereka menambah wawasan mereka. Tapi semuanya lewat media-media elektronik. Itu media-media yang digunakan seperti virtual class, e-learning, kemudian Gmeet dan lain sebagainya. Apakah ada interaksi antara dosen dengan mahasiswanya nggak Bu? Iya, kalau melalui virtual class tentunya ada media kami dosen akan berikan materinya secara daring, kemudian mahasiswa akan menjawab kalau menggunakan diskusi ya, forum diskusi, di situ disediakan forum diskusi. Mahasiswa bertanya, dosen menjawab, tapi via media gitu ya. Jadi nggak interaksi langsung, interaksinya melalui media tertulis begitu. Tetapi kalau kita menggunakan Zoom, mereka bisa langsung tanya jawab. Jadi seperti kita forum pertemuan kuliah, hanya saja menggunakan media elektronik gitu. Nah, di kampus-kampus biasanya perguruan tinggi ya Bu ya, biasanya banyak juga kegiatan-kegiatan yang di luar akademik seperti di kelas gitu ya. Nah, misalnya adalah seminar, kemudian workshop dan kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan belajar mengajar, bagaimana nih Bu? Selama pandemi kami tetap melakukan aktivitas seminar, bahkan banyak sekali aktivitas seminar, pengabdian masyarakat juga banyak. Semuanya berbasis
elektronik. Jadi kami memang menghindari sekali untuk karena memang kondisinya belum memungkinkan ya. Jadi kami batasi sekali untuk aktivitas-aktivitas yang pertemuannya secara fisik gitu. Jadi misalnya seminar ya kami adakan seminar melalui Zoom, kemudian pesertanya mendaftar dengan tata cara seperti itu kita lakukan. Bahkan kemarin juga pengabdian masyarakat ke guru-guru guru-guru madrasah aliyah ya. Itu kami melakukan dengan Zoom. Jadi pengabdian masyarakatnya kita melakukan dengan Zoom, memberikan ya semacam seminar. Sama. Oke, sama aja. Jadi itu artinya tetap berjalan ya. Nah, lalu tetap harus berjalan. Betul. Karena memang Tridharma pendidikan juga harus dikedepankan ya, Bu ya. Betul sekali, apalagi selama pandemi ini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pendaftaran mahasiswa baru? Ini masih dibuka kan ya, Bu ya? Baik, untuk kami masih membuka. Berarti gelombang terakhir nih, Bu ya? Di Gunadarma sebenarnya istilahnya kami nggak menggunakan istilah gelombang terakhir, tapi rasanya kalau bisa disebut gitu ya, di mana kita sudah masuk ke bulan September, sudah masuk ke minggu yang kedua, ini ibaratnya seperti injury time gitu ya. Iya. Injury time buat calon mahasiswa ini harus mengambil keputusan yang tepat dia. Betul. Tepat dalam arti memilih program studi, tepat dalam arti bagaimana dia memanfaatkan kesempatan yang paling baik dalam kondisi pandemi ini kan gitu. Nah, berarti pendaftaran juga tetap dibuka dan sekarang ini masih dibuka ya? Masih. Ada kalau jalur-jalur yang bisa ditempuh untuk pendaftaran ini bagaimana, Bu? Nah, pendaftaran bisa karena memang kami sudah menerapkan full online untuk pendaftaran. Biasa mahasiswa bisa mendaftar melalui pendaftaran .gunadarma ya. Nah, di situ di pendaftaran itu mahasiswa bisa dia bisa menanyakan. Jadi memang pendaftaran kami, meskipun kami tidak menutup kemungkinan kalau ada beberapa mahasiswa yang kita nggak bisa nutup nggak bisa menghalangi mereka. Saya ingin melihat kampus dulu, melihat kampusnya gitu nggak bisa juga. Tapi ada beberapa dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, mereka bisa datang untuk melihat kampus kami. Pendaftaran di beberapa titik kami buka, tapi dengan sangat terbatas. Kami lebih menganjurkan silakan daftar lewat online gitu. Oke. Kalau sebelum masa pandemi, pendaftaran online ini kan online ataupun secara offline kan ada dua ya, Bu ya. Yang pertama itu adalah dengan pendaftaran sistem jalur PMDK sama jalur reguler. Nah, selama pandemi ini bagaimana nih, Bu? Apakah masih sama atau berbeda? Selama pandemi sebenarnya beberapa kesempatan terbuka buat mahasiswa untuk bisa mendaftar. Beberapa mahasiswa lewat PMDK ya, lewat jalur prestasi. Kemudian beberapa mahasiswa mengikuti tryout di Gunadarma, ada jalur tryout ya. Kemudian mahasiswa juga bisa untuk yang sudah lulus atau ingin mendaftar juga masih ada untuk jalur reguler atau full online yang sekarang. Jadi ada beberapa cara mereka bisa masuk ke itu, dan sampai sekarang kita masih jalan. Jadi ada tryout, mungkin Mas Alvin ada tryout dan ada jalur reguler atau full online. Full online. Jadi ada dua ya, Bu ya, tryout dan online. Oke. Meskipun di tryout itu ada PMDK ya, di full online itu ada beberapa mahasiswa udah terjaring untuk PMDK-nya, mereka sudah masuk. Oke. Nah, kalau misalnya nih, Bu ya, ada teman-teman yang pengen mengikuti. Nah, untuk yang online ini dulu, Bu ya, Bu. Prosedurnya seperti apa nih, Bu, yang untuk online? Ya, untuk online silahkan dikunjungi ya di pendaftaran untuk pendaftarannya kunjungi di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Silahkan dikunjungi di situ. Nah, di situ kalau ada agak yang bingung, kami sediakan online chat. Jadi calon mahasiswa ini jangan khawatir, jangan takut, di situ ada temennya gitu ya untuk tanya ke siapa saja. Di situ kami sediakan jalur online chat. Jadi dia tanya langsung akan dijawab. Oke, jadi bisa kunjungi di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2020 ya.
Dan di sini online chatnya selalu standby untuk melayani. Selalu. Oke, baik. Ibu Masoda, nanti kita lanjut ya Bu ya. Kita break dulu. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dr. Masoda SEMMSI seputar tentang Universitas Gunadarma. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita kembali di Info Gunadarma di kesempatan hari ini untuk hari Rabu tanggal 9 September 2020 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih dengan Ibu Dr. Masoda. Selamat kembali bergabung Ibu. Tadi istirahat dulu. Oke Bu, tadi tentang pendaftaran. Saya buka ini tentang pendaftaran di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id 2020. Ini ada proses pendaftaran mahasiswa baru jalur online. Ternyata memang salah satu syaratnya adalah mengunggah nilai rapot ya Bu ya? Iya. Oke. Rapotnya semester berapa nih Bu? Semester 4 dan 5. Oke. Semester 4 dan 5 untuk mata pelajarannya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika itu harus di-upload. Dan setelah itu ada untuk pertimbangan jurusannya yang paling tepat, itu ada 6 mata pelajaran di-upload juga, tapi ambil nilai yang paling tinggi dari rapot itu. Oke. Tapi sebelumnya Mas Alvin, mungkin harus dipahami untuk calon mahasiswa bahwa mekanisme dengan online ini mereka harus memiliki email yang harus tetap itu digunakan gitu ya, email aktif, kemudian nomor handphone juga aktif. Nah, supaya karena kita komunikasinya lewat media, maka harus dipastikan dulu mereka pakai satu email, satu handphone. Jadi jangan ganti-ganti begitu, karena itulah media yang selanjutnya dipakai kan begitu. Iya. Kalau ada apa-apa lewat email, bisa kan begitu. Oke, berarti tidak ada ujian khusus ya Bu ya? Hanya seleksi melalui rapot saja Bu ya? Iya, untuk itu tidak ada untuk full online ini atau untuk ini semuanya kita menggunakan nilai rapot. Oke. Jadi ini adalah murni mengunggah rapot semester 4 dan 5. Nilai rapot, ya. Oke. Kalau misalnya ada yang ingin ujian atau misalnya UTBK gitu, masih bisa diperbolehkankah untuk pendaftaran online ini Bu? Maksudnya ujian manual begitu ya? Iya, UTBK gitu Bu ya. UTBK ya. Sebenarnya masih diperbolehkan, tapi kan kita mesti sekali lagi kapasitasnya kita mesti atur sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya tadinya kapasitasnya 50 per ruangan, kita harus kurangi 50%-nya kan gitu ya. Masih kalau memang ada yang, tapi jarang sekali ya, kami menghindari sekali. Kalau untuk diadakan masih bisa, untuk ujian itu bisa, tapi lebih baik itu ya, lebih baik itu via online. Oke, siap. Oke, sekarang ke Gunadarma secara umum ya Bu ya. Nah, di Gunadarma ini sebenarnya ada berapa fakultas dan berapa program studi, dan bagaimana pula dengan akreditasinya nih Bu? Kalau untuk program studi dari D3 sampai S3 kita mencakup ya sekitar 40-an lah ya, sekitar 40-an program studi. Tetapi kalau untuk S1 sendiri itu ada 8 fakultas ya. Untuk S1 ada 9 fakultas dengan mencakup 21 program studi. Jadi yang dipilih mahasiswa kan prodinya ya, dia milih prodi yang mana. Nah, prodi itu ada di fakultas apa gitu. Nah, untuk akreditasinya program studi yang ada di Gunadarma nilainya untuk program studi yang lama, karena kita ada beberapa program studi baru gitu ya. Program studi yang lama itu kami memiliki nilai akreditasi A.
Itu nilainya A paling unggul gitu ya. Nah, untuk beberapa program studi yang baru, misalnya seperti farmasi, kemudian ada sastra. Kalau untuk sastra, kemudian kalau sastra Inggrisnya kita udah lama ya, prodi yang lama nilainya unggul A. Seperti ada pariwisata, sastra Tiongkok itu nilainya B. Kita sudah akreditasi di situ dengan nilai B karena tentunya karena belum ada lulusan, kami dengan fasilitas yang dimiliki, dengan dosen yang kami miliki, kita berhasil memperoleh nilai B. Itu udah bagus sekali. Oke, nah sekarang ini kan kampusnya juga banyak nih Bu ya, ada 5 lokasi yang tersebar di 12, ada 5 kampus tersebar di 12 lokasi. Nah, kalau pendaftaran mahasiswa baru ini apakah masing-masing kampus menerima pendaftaran atau secara global atau nanti ditentukan langsung melalui pendaftaran atau gimana nih Bu? Untuk pemilihan lokasi bisa melalui tadi ya lewat online, dia pilihannya saja lokasinya mana. Jadi di pilihan prodi itu disertai lokasi mana pilihannya. Misalnya S1 Sistem Informasi Pagi Depok. Nah, seperti itu berarti dia lokasinya ada di Depok. Oke. Jadi di situ tersedia semua. Jadi pada saat pendaftaran itu sudah ada belangko ya atau formulir mungkin ya Bu ya? Iya, fasilitas di pendaftaran ini, fasilitas itu pilihannya ada banyak. Jadi mahasiswa jangan sampai salah ya memilihnya. Pada saat mengisi formulir misalnya ini biasanya kan yang jurusan sistem ya pokoknya yang IPA dan IPS ini agak-agak beda ya Bu ya? Ya. Nah kalau misalnya ada salah pilih misalnya jurusan IPS tapi dia milihnya adalah milih yang IPA misalnya gitu, itu kan nggak bisa ya Bu ya? Betul, by system nanti. By system sesuai. Nanti ada ya? Ya, kan tidak sesuai ya pilihannya karena background pendidikan SMA-nya harus sesuai kan. Kalau untuk anak IPA pilihannya keluar nanti disesuaikan untuk anak IPS. Kalau memang ada beberapa anak IPS yang nilainya unggul ya berarti dia bisa mengambil beberapa misalnya S1 SI gitu. Tapi harus bagus sekali nilainya. Iya. Jadi secara otomatis sistem daripada jalur ini sudah terdeteksi kan mungkin ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu atau pendaftaran sebelum masa pandemi mahasiswa baru biasanya akan mendapatkan apa itu namanya grade AA, grade A ke B. Nah, kalau masa pandemi ini masih berlaku nggak untuk beasiswa atau potongan diskon uang kuliah? Ya, potongan itu masih berlaku, apalagi sekarang pandemi ya, kami menyediakan potongan uang kuliah untuk beberapa mahasiswa, bahkan untuk semua mahasiswa kami berikan potongan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pandemi ini, gitu. Masih ada. Oke, itu ada grade AA ya Bu ya, grade A dan grade B ya? Betul, itu yang menentukan ya dari nilai yang dia sampaikan tadi dari raport, nanti kan kelihatan dia unggul atau tidak. Oke, jadi dari nilai raport nanti ketahuan bahwasannya mereka ini akan mendapatkan potongan atau diskon uang kuliah ya Bu ya? Betul, sesuai dengan grade-nya. Sesuai dengan grade-nya. Di sini ada step-nya atau mekanisme yang nomor 6, ini adalah pembayaran uang kuliah. Pembayaran uang kuliah dengan pembayaran pendaftaran beda atau sama nih Bu? Beda, kalau untuk pendaftaran, kami sama-sama sudah menggunakan virtual account untuk pendaftaran. Mereka membayar melalui channel Mandiri, Bank Mandiri. Gitu. Tetapi ketika mereka membayar uang kuliah, maka kami menggunakan Bank DKI. Tetapi proses pembayarannya karena menggunakan virtual account bisa mobile banking, transfer, ATM itu sudah mudah sekali dilakukan. Yang perlu diingat bahwa mahasiswa ini, calon mahasiswa harus sadar bahwa virtual account itu unik untuk masing-masing calon mahasiswa. Jadi jangan sampai nanti misalnya mereka berdua bareng-bareng gitu ya, jejeran begitu terus virtual account-nya nggak anget, terus mereka ketukar. Ya jelas ketukar itu pasti karena satu mahasiswa memiliki virtual account unik gitu. Nggak boleh sampai membayar, berarti dia bayarin temennya nanti jatuhnya seperti itu. Iya. Jangan sampai gitu. Tapi masih bisa diurus kali ya Bu kalau ada kesalahan gitu? Ya dua pihak
agak susah sih. Agak susah. Jadi kan kita bicara sama bank ya, aduh itu ribet bener. Makanya mesti hati-hati gitu. Oke. Nanti dua pihak mesti datang ke kami, ini ceritanya apa? Aduh ini panjang jadi. Iya. Jadi mesti hati-hati saja. Oke. Dari mekanisme pendaftaran jalur online, yang pertama tadi calon mahasiswa registrasi, kemudian bayar uang pendaftaran, kemudian melengkapi formulir dan mengunggah nilai rapot, kemudian ada pengumuman seleksi ya Bu ya. Betul. Nah, pengumuman seleksi barulah dia akan melakukan pembayaran uang kuliah. Itu total misalnya kalau misalnya dia mendapatkan potongan diskon itu sudah termasuk di dalamnya, itu dijelaskan atau tidak nih Bu? Maksudnya di ketika pengumuman itu ya. Ya. Jadi di menu hasil seleksi nanti akan keluar informasi dia diterima di prodi mana saja. Tentunya sesuai dengan pilihan, misalnya dia milih SI ini ya, yang masuk mana, SI masuk, kemudian TI juga misalnya seperti itu ya. Nah, dia boleh pilih di situ. Ketika dia milih di situ, maka pengumumannya prodi apa yang diterima. Oke. Kalau misalnya dua-duanya diterima kan pilihannya dua, pilihan prodi ya. Terus dia diterima. Nah, ketika diterima informasinya di situ ada lengkap, termasuk pembayaran dan potongan yang sudah kami berikan. Jadi udah include full dia bayarkan, itulah uang kuliah yang harus dibayarkan untuk selama 1 semester. Oke. 1 semester ya. Kemudian setelah itu daftar ulang online ya Bu ya? Betul. Oke, prosesnya gimana ini untuk daftar ulang nih Bu? Kalau untuk daftar ulang, kalau dia sudah membayar uang kuliah, sebenarnya ada satu lagi, karena kondisi COVID ini kami masih belum melakukan pemeriksaan kesehatan, jadi kita pending dulu. Jadi sambil menunggu berita selanjutnya, kalau COVID-nya sudah reda, jadi akan dilakukan. Nah, pembayaran uang kuliah kalau sudah dilakukan oleh mahasiswa, maka dia harus segera untuk melakukan di-upload bukti pembayarannya, kemudian dia bisa melakukan daftar ulang. Nah, ketika daftar ulang itu ada beberapa persyaratan yang harus di-upload juga, gitu ya. Misalnya dia harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang belum dia penuhi di awal-awal, itu harus lengkap semua. Misalnya dia harus fotokopi upload nil ijazah, upload itu semuanya itu harus dilengkapi ketika dia melakukan daftar ulang. Ketika daftar ulang dia sudah upload semua dan dia berhasil untuk daftar ulang, maka secara resmi dia sudah menjadi calon mahasiswa, sudah menjadi mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Nah, ketika sudah menjadi mahasiswa baru Universitas Gunadarma, ada beberapa step di situ, di daftar ulang, kapan dia harus melakukan PPS PPT, semacam pengenalan kampus, dan seterusnya di situ nanti akan terjadwal dan informasinya kembali lagi by email akan disampaikan. Itu makanya tadi syaratnya kalau ada apa-apa kami lebih mudah menghubungi lewat email ataupun nomor handphone yang sudah dimasukkan ketika dia melakukan pendaftaran. Oke, jadi kuncinya untuk sementara sebelum menjadi mahasiswa ini kan masih calon ya Bu ya, walaupun sudah diterima, tetap harus diaktifkan yang namanya email dan nomor handphone ya Bu ya. Iya. Komunikasinya itu. Nah, berarti kalau misalnya ada yang mengganti email atau nomor handphone, harus koordinasi atau menghubungi online chat atau gimana nih Bu? Susah juga ya. Biasanya betul kalau meskipun nanti dia harus ke online chat supaya bagian sistem akan melakukan perbaikan data supaya ketika kita meng-email nggak salah sasaran. Iya, betul. Tapi sebaiknya sih jangan ya, kalau email lama jangan lagi kita kan putus sama pacarnya Bu, passwordnya nama pacarnya gitu, jadi lupa dia. Passwordnya tinggal diganti aja dengan emailnya. Saking keselnya diganti namanya jadi lupa gitu ya. Iya betul. Oke, jadi setelah pendaftaran ulang juga adalah dilakukan secara online. Setelah itu baru akan mendapatkan jadwal untuk pengenalan program studi dan pendidikan tinggi ya Bu ya. Benar. Oke, baik. Ibu, nanti kita lanjut lagi. Saya juga ingin berbicara tentang beasiswa setelah menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma. Tapi nanti kita lanjut ya Bu ya.
Baik Mas Alfi. Terima kasih. Dan sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, saya akan kembali masih berbincang-bincang tentang pendaftaran di Universitas Gunadarma dengan narasumber saya di kesempatan hari ini. Beliau ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, ada Ibu Dr. Masoda SE MMSI. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Kita masuk di sesi terakhir untuk info Gunadarma di kesempatan hari ini. Tapi jangan lupa, info Gunadarma hadir setiap hari Rabu dan Sabtu dari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga masih membuka-buka tentang pendaftaran online di Universitas Gunadarma di pendaftaran.gunadarma.ac.id 2020. Tapi kita kembali hubungi Ibu Masoda. Bu Masoda? Iya, Mas Alfi. Oke, tapi kalau sekarang untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa, bukan baru ya, berarti udah menjadi mahasiswa lah. Terdaftar ya. Iya, yang sudah terdaftar dan sudah diakui, sudah melakukan kegiatan apa saja tahapan sekarang ini? Ya tergantung dari tergantung dari kelasnya dia kalau itu atau tingkatan ya orang. Misalnya mereka, ya saat ini kita lagi meluluskan banyak lagi yang sudah mulai kelas 4 atau di tingkat 4, itu mereka harus lulus, gitu kan. Dan ini periode mereka di sidang dan seterusnya dan sebentar lagi wisuda. Kemudian di semester yang atau tingkat 3, tingkat 2, mereka kemarin ada pembekalan. Nah ini kampus Gunadarma ini kan termasuk yang konsentrasi untuk menyiapkan lulusan ya, sesuai dengan standar kelulusan gitu. Nah, kami bekali mereka dengan sertifikasi profesi. Jadi pembekalan untuk sertifikasi sesuai dengan profesi mereka masing-masing itu kita lakukan di akhir semester setiap perkuliahan selesai. Nah, itu mereka langsung kami bekali. Juga dengan melalui daring. Nah, kalau untuk mahasiswa baru ini Bu, gimana? Apakah mereka juga akan langsung belajar atau masih ada tahapan-tahapan lain? Nah, untuk mahasiswa baru setelah tadi proses daftar ulang itu selesai, sebentar lagi mereka sudah PPS PPT, ya. Ada yang sudah PPS PPT dan ada yang belum, kan tergantung dari periode mereka. Nanti sebentar lagi kita ada seminar atau perkuliahan pembekalan wawasan, biasanya mereka sudah bisa kita ajak untuk mengikuti program-program seperti itu gitu. Jadi nggak ada jeda yang terlalu lama mereka untuk mengikuti perkuliahan regulernya, dalam arti perkuliahan besok ya di akhir bulan-bulan ini gitu. Jadi selalu ada aktivitas, tapi yang paling dekat untuk mahasiswa yang belum PPS PPT, mereka akan PPS PPT dengan berbagai aktivitas macam-macam. Oke. Setelah PPS PPT baru melakukan langsung kegiatan-kegiatan normal lainnya ya Bu ya? Iya. Oke, berarti kalau sudah jadi mahasiswa Universitas Gunadarma, email dan WhatsApp masih tetap aktif atau ada fasilitas khusus atau platform khusus untuk mendukung aktivitas mahasiswa Gunadarma? Ya, betul. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan Gunadarma bahwa mahasiswa untuk komunikasi untuk proses belajar mengajar dan seterusnya mereka menggunakan student site. Melalui student site semua informasi mereka bisa akses di situ. Misalnya saya besok mengajar mahasiswa tersebut, saya akan memberikan tambahan, ya saya akan masuk ke akses kelas ini bahwa saya sampaikan memberikan mata kuliah ini jam sekian ya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Jadi mekanisme pembelajaran itu jauh lebih kondusif tentunya ya, karena mereka memiliki student site. Jadi student ini adalah akses atau kunci utama dari mahasiswa gitu ya Bu ya? Iya, komunikasi. Kalau dosen punya locker, gitu ya, kami punya mail staff dan ada di situ ada locker. Saya juga bisa akses ke virtual, virtual class. Nah, nanti mahasiswanya juga akses lewat student site. Mereka bisa akses di situ.
Kalau boleh tahu di dalam student site itu ada apa aja nih Bu? Nah, melalui student site nanti mereka bisa menyusun portofolio mahasiswa digital gitu. Jadi apa saja yang pernah mereka ikuti selama kuliah di Gunadarma itu akan kerekam di situ dan itu jauh lebih bagus. Ketika mereka lulus, mereka bisa jadikan itu bio datanya. Termasuk nilai mungkin ada di sana juga? Oh iya, iya tentunya itu penting sekali gitu ya. Biasanya kalau setiap akhir semester mereka tinggal nunggu nilai gitu, nilainya otomatis akan keluar lewat student site. Nah, mereka bisa melihat, bahkan orang tua pun juga bisa ikut memantau. Nah, itu maksudnya. Gitu. Orang tua juga bisa lihat nilai dan mereka nilai dan kegiatan mereka ya Bu ya. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang kalau setelah menjadi mahasiswa Gunadarma, kalau tadi kan di awal ada potongan atau diskon ya Bu ya. Kalau udah jadi mahasiswa misalnya udah masuk semester 2 atau semester 3, pada saat pendaftaran saya nggak dapat potongan atau nggak dapat beasiswa. Nah, ini apakah disediakan juga beasiswa untuk mahasiswa Gunadarma? Ya, kalau untuk mereka yang sudah masuk kemudian di semester 2, saat ini ada beberapa beasiswa yang ditawarkan oleh kampus. Satu, beasiswa yang terkait dengan ini yang paling prestisius ya, mahasiswa berprestasi atau prestasi akademiknya. Jadi kalau beberapa mahasiswa dengan IPK yang sudah cukup bersaing dan cukup tinggi, nanti mereka dapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi, dan itu berupa uang kuliahnya ada potongannya, itu PPP-nya sudah langsung nggak dibayar, lumayan besar. Itu satu, mahasiswa berprestasi akademik. Nah, masih ada nanti mahasiswa kalau dia jalurnya non akademik, misalnya dia taekwondonya bagus tingkat nasional, tingkat daerah, provinsi misalnya. Nah, itu juga ada beasiswa untuk non akademik. Sedangkan kita juga Gunadarma kepilih menjadi salah satu universitas yang bisa menerima program-program beasiswa dari pemerintah. Oke. Misalnya kalau dulu namanya bidik misi, sekarang namanya Kartu Indonesia Pintar Mahasiswa, khusus untuk mahasiswa, KIP mahasiswa. Terus kalau di Jakarta, misalnya karena kebetulan Gunadarma di banyak juga mahasiswa Jakartanya, ada KCMU misalnya. Nah, itu sama beasiswa dari pemerintahan provinsi Provinsi DKI Jakarta, gitu, misalnya. Dari Papua juga ada gitu ya. Ada beberapa, tergantung dari provinsinya masing-masing. Kalau ada ya biasanya kami akan mengakomodir dan membantu sekali proses belajar mengajar mahasiswa dan memantau dari mahasiswa tersebut apakah memang masih bagus. Jadi fungsi kita biasanya untuk KIP, KCMU gitu, memantau, melaporkan nanti bahwa mahasiswa Gunadarma yang mendampar oleh beasiswa dari pemerintah itu proses belajarnya seperti apa kita laporkan. Oke. Berarti masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Gunadarma ya Bu ya? Masih sangat terbuka. Makanya tadi saya sampaikan ini injury time, ini mahasiswa harus mengambil keputusan dengan tepat gitu ya, karena dia harus sekolah di mana, kemudian manfaatkan kesempatan karena kita pandemi seperti ini, carilah sekolah yang memungkinkan untuk banyak beasiswanya, karena itu akan sangat membantu orang tua. Gitu. Nah, ini mungkin betul kata Ibu Masoda bahwasannya sedang injury time karena bapaknya pengen ke teknik misalnya, ibunya pengen ke sastra, anaknya sendiri pengen komunikasi. Ini kan injury time ya. Semuanya bingung-bingung akhirnya nggak jadi. Tapi mungkin bisa ditegaskan sama Ibu Masoda gimana Bu? Ya. Sebenarnya proses yang paling penting itu adalah bahwa si siswanya masing-masing pasti ada alasannya, ibunya pengen ini pasti ada alasannya, ayahnya juga ada, si mahasiswa juga punya alasan. Nah, ini harus dikolaborasi tentunya di ketiganya. Ini biasanya kami di bagian informasi akan mengakomodir nih masalah seperti itu gitu ya. Jadi tapi yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa itu yang akan kuliah dia. Nah, benar, bukan bapaknya, ibunya ya. Itu yang betul sekali. Karena itulah kalau ibu tugasnya ya udah, kalau anaknya seperti itu tinggal berdoa ya kan. Itu penting sekali buat kesuksesan anaknya. Dan itu kasihan anaknya kan kalau itu. Jadi justru yang mau belajar itu anaknya, dia yakinin
selama dia bertanggung jawab harusnya orang tua akan mendukung kan begitu. Tapi jangan khawatir, apapun jurusannya di Gunadarma, semua pendidikan adalah berbasis IT itu ya Bu ya? Betul, itu penting sekali, apalagi kita masuk ke era 4.0 ya, di mana semuanya aktivitas pekerjaan itu semuanya diambil alih oleh IT, sehingga kita harus punya modal IT gitu. Kalau kita masih clerical terus, pekerjaannya manual terus, maka akan terbuang. Kita tahu ya, misalnya tol yang sekarang sudah IT, berarti SDM-nya sudah terbuang. Oleh karena pemilihan program studi, kita harus benar-benar pilih program studi yang berbasis IT. Dan Gunadarma mengakomodir itu, karena core Gunadarma adalah IT base gitu. Betul. Makanya inilah tadi yang saya sampaikan, harus cermat, harus memilih program studi di mana perkembangannya semuanya sudah berbasis IT. Pilihlah program studi, pilihlah universitas yang berbasis IT. Karena kami di Gunadarma sudah berbasis IT. Jadi pembekalan untuk lulusan jauh lebih aman tentunya untuk nanti setelah mereka lulus kan begitu. Itulah yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk memanfaatkan kesempatan, ya tadi selama perguruan tinggi itu banyak kesempatan untuk beasiswa, itu pilih. Dan di Gunadarma beasiswa tadi sudah saya sampaikan cukup banyak. Belum lagi yang dari swasta. Belum lagi kalau misal Bu saya masih ada kemungkinan kesulitan bayar uang kuliah, ada peluang-peluang mereka menjadi asisten. Nah inilah yang tadi saya harus ada keseimbangan, memilihnya harus seperti apa, perguruan tingginya harus seperti apa. Kemudian kebetulan Gunadarma juga menyediakan program studi yang sangat beragam, cukup lengkap, jadi tinggal pilih gitu ya. Dan kemudian lagi kalau ada masalah keuangan, dia bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, baik itu beasiswa, menjadi asisten, yang lain-lain. Ada peluang untuk itu. Baik Ibu. Yang terakhir Bu, kalau ada yang masih penasaran nih, yang calon mahasiswa Gunadarma penasaran, untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kemana nih Bu? Untuk informasi lebih lanjut bisa pertama kali silakan akses ke pendaftaran. Jika memang tidak bisa, silahkan di info PMP, maka lewat by email kita akan menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Ada call centernya Bu? Untuk call center silahkan hubungi di 15000158. Atau kemudian online chat tadi ya? Ada online chatnya juga tadi, kalau kita kadang-kadang menyebutkan live chatnya, silahkan di situ. Jadi ketika masuk ke pendaftaran itu biasanya ini semuanya ada tersedia. Ataupun misalnya silahkan di info pendaftaran. Baik. Atau info PPMP. Siap. Ibu Dr. Masoda, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih, hatur nuhun. Mudah-mudahan mahasiswa baru bisa dibimbing sama Ibu Masoda, terutama di bidang ekonominya nih. Amin. Ya, selamat datang. Semoga silakan bergabung dengan Universitas Gunadarma. Masa depan diri saat ini ya Bu ya. Di masa depan diri saat ini. Baik Bu Masoda, terima kasih. Sehat selalu ya Bu ya. Sehat selalu. Yo, baik. Dan demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Masoda SE MMSI. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di 7 kota. Terima kasih juga untuk semuanya. Kita jumpa setiap hari Rabu dan Sabtu tentunya di Info UJ mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Alvin dan Fadil. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.